Yang di Tante yang mana? Yang di Jember. Tante peliharaan. Istrinya omku. Dia pintar. Lu tahu gak sih kasusnya Eros kemarin? Aduh ya tahu ya. Bego. Pagi-pagi ya datang ke rumah dengan muka yang kayaknya aku punya masalah besar. Kenapa lu? Ini pinjol kataku. Enggak. Ngambilin anak orang loh. Enggak, Pak. Apa? Kau pikir kan besar itu ngebunuh orang? Enggak. Tuh dia cerita, ya Allah gak ada masa yang lebih gede lagi. Terus apa masalahnya? Enggak, nanti kita bahas. Aduh. Kita bahas lain. Itu bego. dia takut kehilangan nama hancur. Orang tuh banyak obses untuk jadi sukses, Iya, ya nggak sih? iya. Sampai dia lupa bahwa pasti setiap manusia itu ada di mana dia akan hancur, gagal. Pasti ada. Pasti ada ceritanya. Setiap manusia, sehingga dia ketika ada kasus itu, dia takut nama baiknya itu akan tercoreng dan hancur gitu loh. Nah itu ketakutan itu. Nah, aku heran, ya Allah, Ros, aku pun kalau misalnya dapat kesulitan yang bikin aku hancur, is okay. Apalagi kayak kamu yang muka mesum kan. Kamu tuh siapa? Bupati enggak, kiai enggak, kataku. Takutnya apa, kataku. Kayak diintervensi rumus-rumus manajemen deh. Citra, nama baik. Aku coba rumus ruwet yang kamu kasih itu ya. Jadi ada penipuan. Ya kita ngobrolin lah, tapi jangan sampai detail kan. Jadi ada penipuan, ada dia ditelepon, dia gimana sih Ros ceritanya? Itu awalnya dia ngechat tuh biasa kan, messenger ini Dari Facebook. minta nomor, ya aku kasih lah nomor, ngechat biasa, nanya abang udah punya keluarga ya, aku udah punya anak, lah itu gitulah. Terus dia mau telepon katanya, ya udah telepon aja, gitu kan. Ya telepon biasa. Habis itu dia matiin, bang sorry, anakku bangun katanya kan, anakku bangun. Oh ya udah, aku lanjut tuh main HP kan, nonton video apa gitu main HP. Terus dia telepon lagi, video call kan, dimatiin. Bentar cuman, aku angkat terus dimatiin lagi. Terus dia kirim WA tuh, mau video call lu bentar Le. Aku lagi sakit perut. Jadi aku ke kamar mandi. Aku kan biasa kalau ke kamar mandi kan biasa bawa HP kan. Bawa HP, dia telepon, nggak aku angkat, aku reject kan, aku di kamar mandi kan. Terus dia WA tuh, Bang tolong angkat kan, aku lagi di kamar mandi. Terus dia bilang gini, ya pokoknya angkat dulu di sebentar nih. Angkat dulu pokoknya ada balon. Aku angkat tuh kan, dia telanjang. Kan penipuan kan kayak gitu. Terus meras. Dia meres. Iya. Meres aku, gitu kan. Dia record gitu loh ya. Direkod pas Teleponan direkod wajah telanjang. Yang kasihan kemarin itu santri. Kenapa? Santri di Sumeneb. Kasusnya gitu. Kasusnya begitu. Yang santri itu Eros, kayak Erosnya. Iya kayak Eros. Santri. Santri di Sumeneb pas pulangan gitu kan. Biasa mereka pegang api ya begitu. Mau modusnya. Karena mungkin pihak lembaga cepat menangani proses kasus itu nggak sempat klarifikasi, udah dipecat si santri. Kok dipecat gimana? Ya, karena kesebar ininya. Lah, santri itu kan yang kayak Erosnya kan? Dijebak kan? Dijebak. Lo kok bisa kesebar? Nggak tahu videonya tiba-tiba rame di ini bergulir dari grup berarti disebar, Ros. Disebar. Ketahuan pihak lembaga. Langsung ditangani tuh. Oh, itu bisa jadi bukan kayak kasusku, Mbak. Aku punya temen. Jadi kasusnya itu dia bukan dijebak, Mbak. Kalau temanku itu dia beli cewek. Beli PCS memang. PCS apa sih? Video call seks. Oh, ada. Ada tuh. Oke. Jadi aku kan juga nggak tahu gimana ceritanya. Cuman dengernya pas dia udah diberhentikan dari tempat kerjanya karena kasus itu, videonya itu viral.
itu memang disengaja ya. Jadi dia memang sengaja melakukan yang cewek Teranjang itu iya sambil masturbasi, yang cowok itu sambil onani. Itu memang disengaja dilakukan. Itu sengaja yang direkam. iya kan video callan. Ya memang Iya, ada salah satu pihak yang merekam memang. Di antaranya ya. Maksudnya yang Yang bikin merekam pasti sengaja- cewek. Ada yang cowok juga bisa ngerekam kan, itu bukan kalau yang aku itu kan modusnya gitu. Jadi tidak ada wanita dalam kasusku. Itu kayak kamu nyamar ya jadi seorang wanita, terus kamu pakai ambil video orang yang Telanjang. yang sambil gini-gini mainin apa, terus HP kamu lagi telepon sama aku, kamu HPmu ini yang nyetel video, terus kamu gini ya ke HP-nya. Emang bisa? Bisa. Jadi kayak sedang merekam diri padahal HP nih yang kamu rekam. Modusnya seperti itu. Nah, yang di sini yang buat teleponan sama aku, yang di sini yang muter video. Nah, kalau PCS itu modusnya kan gini, teleponan ya sama-sama gitu. Loh, itu aku nggak tahu ya gimana ceritanya kesebar, cuman katanya kesebar yang temanku. Karena kalau yang Eros itu masih ngancam-ngancaman, Iya. minta uang. Itu kan minta uang. Kalau aku dia minta uang ke aku. Kalau Ya aku enggak- ancam aja. Kalau itu dia kamu sebarin, kalau kamu sebarin aku jadi ada bukti untuk lapor Iya. polisi. Dan yang santri itu gimana? Dia mungkin pelakunya, apa dijebak? Dijebak. Tapi malah dikeluarin ya? Ya dikeluarin. Wah, Kalau kasihan ya. kan diklarifikasi dulu ya. Iya. Harusnya klarifikasi. Pantesan Eros ketakutan ya. Iya takut memang itu karena udah Nama baik. nama baik. Tapi Mbak, Tapi kan itu bisa diklarifikasi kalau ya kan banyak sekarang modus-modus kayak gitu. iya kalau yang aku misal Mbak, kalau yang memang bener-bener beli misal kayak gitu kan dia sampai onani Mbak. Oh, iya dong. Kalau aku kan nggak sampai itu, cuman Enggak yang santri, aku kan jadi dia kasihan. takutnya kasihan dia banget sampai kayak gitu Mbak. Iya kan Kalau jadi temanku Mbak. kan sampai onani Mbak. Ngikutin karena Ya, dia memang niat iya. mau kan. Mungkin karena takut itu mungkin yang mau lanjutin kasusnya. Tapi kasihan tuh santrinya. Kasian banget ya. Akhirnya dia itu jadi trauma loh. Masa dia gak salah walaupun sempat misalnya terikut kok bagus mungkin ya foto apa video telanjangnya. Tapi dia nggak tahu kalau itu direkam. Iya nggak tahu sebagai korban dia kan. Akhirnya mau klarifikasi pun udah kadung malu ya mungkin sama teman-temannya dan nggak mau balik lagi ke pondok karena videonya udah kesebar begitu. Karena masih kecil mentalnya nggak lemah. Kataku kalaupun Eros kesebar videonya, Pasti ya kena apa? mentalnya kena. Iya, makanya Jadi bilang. secara mental aku memang kena tuh. Oh dia ketakutan pagi-pagi ya datang ke rumah, tahu nggak sih? Aku ke Mbak Novi tuh pagi. Aku pagi ke sini Mbak Novi belum buka tuh. Masih tutup nih di sini jam. Terus Padahal kesini- malam aku WA loh Mbak sampean. Iya. Kan malam aku WA. Mbak aku besok pagi banget mau ke sampean. Kira-kira mau minta solusi apa tuh? Ceritanya. Ya enggak, aku enggak minta. Karena si itu mau ngirim ke aku. Screenshotin namanya Mbak Novi kan. Jadi aku buat Facebook. Oh tahu. Kan di teman-teman Facebooknya dia. Buat ngepas dia screenshot kalau dia sudah Kenal. kirim pesan. Apa orang dekat mungkin ya? Enggak, Enggak, itu di hacker. FB. Oh iya keren. Jadi aku buka FB-mu, aku kan tahu kamu berteman sama Oke, siapa-siapa iya. gitu kan. Itu ngirim screenshot, ngirim pesan assalamualaikum. Oh jadi gitu loh. paham kenapa ke sini. Jadi Ada temanku yang aku telepon tuh Mbak, karena orang Pelengahan kan. Jadi dia ngirim assalamualaikum juga sama kayak Mbak Novi itu kan. Jadi aku akan kirim ke sini nih kan assalamualaikum ke temanku, terus ada ke Mbak Novi lagi. Makanya aku ke sini buat mastiin dia ngirim pesan, ternyata nggak ada tuh, nggak ada pesan. Oh, Jadi dia konfirmasi. edit. menjaga nama baik. Dia takut nama baiknya. Makanya kataku kadang-kadang orang tuh hanya siap untuk sukses, untuk keren, untuk ya hanya siapnya itu. Tapi banyak orang yang nggak siap untuk gagal, untuk hancur, Aku nggak siap tuh, nggak keren gitu. Capek deh. Kamu nggak pernah gagal ya? Kan kamu sering gagal sayang. Gagal dalam arti gimana ya? Gagal sering Mbak, aku sering. Lu pernah ikut perlombaan terus kalah gitu? Enggak. Lomba-lomba atau apa ya? Enggak, kalau lomba-lomba yang aku ikutin ya, aku menang terus. Nah itu
Itu sebenarnya juga nggak baik sih kalau kita terus-terusan menang, apa yang kita dapetin, apa yang kita inginkan dapetin itu nggak baik buat mental. Jadi kalau misalnya aku yang mau masuk UI itu sayang 2 kali gagal ujian. Oke. Jadi masuk UI, aduh kan 1 tahun 2 kali tuh gagal. Lah sampai kata yang ini menikmati sudah kegagalan. Oke, baru yang ketiga kalinya gue gak gagal. Artinya udah ya kita harus siap gagal memang. Siap hancur. Cuman aku pernah sih Pak gagal daftar apa gitu. Pernah nggak terima, cuman aku kan nggak ngerasa sakit. Aku pernah daftar. Karena nggak bersungguh-sungguh loh. Iya. Justru menurutku Karena pas aku sakit nggak itu kita karena aku nggak bersungguh-sungguh. kayak merasakan sakitnya tumbuh itu loh. Pas gagal nih, merasakan sakit. Yang sakit justru momennya di situ. Yang sakit itu ketika kita ikut lomba atau mendaftarkan sesuatu yang kita memang bener-bener ngarep, terus nggak kesampaian, itu kan yang sakit kan. Yang daftar CPNS dulu itu aku iseng aja daftar. Nah, karena nggak sungguh-sungguh. Aku yang ngerasa nggak sakit itu karena gini, nilaiku itu tertinggi nomor 3. Tapi nggak masuk ya? Aku nggak. Nggak, tapi kamu nggak, karena nggak sungguh-sungguh banget, Say. Yang kemarin, yang PPK, Iya. pas pemilu, PPK pemilu, nilaiku itu tertinggi, nomor 1. Tapi Nggak lulus. kok bisa? Kan biasa, Mbak. Semacam birokrasi seperti Tapi dia nggak sakit gagalnya karena dia udah sadar kalau biasa lah gitu. Nggak bener-bener. Tapi gini, Ros, dulu aku pernah dapet sakit less memory syndrome, jadi lupa gitu loh. Saking banyaknya otak tuh banyak kepake. Waktu itu kan kuliah 2 tuh. Sampai lo tahu dosen Mulyadi Kertanegara nggak sih? Bapak filsafat Indonesia sebutannya gitu, Mulyadi Kertanegara. Jadi dia nyaranin aku, cobalah jatuh cinta, emosinya nggak dipakai. Jadi otak itu terus dipakai gitu. Jadi makanya aku tuh agak ada apa tuh cuek gitu, karena emosinya nggak kepake. Iya. Otak terus yang dipakai gitu. Terus cobalah kamu jatuh cinta, tapi jatuh cinta sama orang yang tidak bisa kamu miliki, sehingga kamu akan menyukai sastra. Lah sastra itu yang akan membuat hidupmu itu seimbang, untuk ngimbangin otak. Karena kan mikir tuh, kenapa. Nah jadi sakit kan jatuh cinta ya, suruh jatuh cinta, tapi jatuh cinta yang nggak bisa dimiliki. Nah itu untuk sakit. Lah emosi itu memang harus sakit agar keseimbangan. Lah banyak orang yang anggaplah mau kaya, tapi pas sekali dia hancur, udah tuh hancur semua hidupnya. Coba dia dibiasakan kaya, gagal, atau enggak kalau memang hidupnya tuh terlalu enak ya, carilah masalah. Carilah sesuatu yang membuat dia sakit sehingga dia terbiasa gitu loh. Ayo kita cari masalah apa ini? Masalahku udah banyak. Gak usah cari masalah nih. Makanya kita tuh bikin ini kan, bikin kegiatan Biar dapat masalah. Biar dapat masalah. Lah, terus tiba-tiba misalnya nih naudzubillah ditolak. Tapi saya yakin kalau ditolak kita ketawa. Karena udah terbiasa gagal. Aku palingnya nggak ketawa ya. Mobil mah. Nggak jadi beli mobil ya. Pokemon. Ini belum diapa-apain, lu udah mikir mobil. Mobil apa ya? Mobil apa ya? Jeep. Aku tahu kenapa kalian mau mobil Jeep. Karena rumah kalian banyak batu-batunya. Enggak. Cocok banget dia sama truk. Enggak, Pak, bukan alat itu alasanku sebetulnya. Apa? Kayak keren aja. Oh, Jeep gitu. Ban gede gitu kayak motorku tuh. Kayak keren aja. Padahal kita atau nyetir ya. Kamu bisa nyetir? Enggak. Enggak bisa. Terus kamu membayangkan punya mobil tuh gimana gitu loh. Tapi aku yakin Namun Andi. iya, mesti aku bisa yakin nanti. Pasti bisa. Pasti bisa. Aku nggak bisa karena nih bapakku nggak punya. Omku nggak punya. Temenmu punya. Ada temen kan baru-baru ini dan gak enak lagi minjem ke Bandung. Ada temen punya tapi pelit, aku nggak mau diajarin. Pas sudah membayangkan mau punya mobil. Tapi nggak bisa nyetir gimana gitu? Hah? Iya, nggak bisa nyetir. Kita membayangkan mobil, tapi nggak bisa nyetir. Itulah enaknya bermimpi sayang. Kayaknya aku beli aja nanti Mimpi itu aduh. bisa sendiri.
Tapi kok heran ya kalau orang tuh sampai bilang mimpilah setinggi mungkin gitu ya. Tapi berarti kan ada harapan untuk bisa dapat kan? Mimpilah setinggi langit. Iya Kalau pokok. jatuh setidaknya jatuhnya di awan tuh lah. Enggak, maksudnya mimpi itu kan kadang-kadang nggak masuk akal, kayak nggak mampu gitu. Tapi banyak orang yang mencapai mimpi, ya enggak ya? Mencapai mimpinya doang. Iya mencapai. Dulu tuh aku dari dulu tuh pengen ke Prancis, pengen ke Paris, pengen kuliah sih, pokoknya ke Paris. Nah ternyata udah punya kerjaan begini, kayaknya Paris tuh kecil banget, mimpinya tuh kecil banget jadinya. Akhirnya wah aku bisa kapan aja deh ke Paris kayak gitu. Jadi kan ada mimpi yang lain. Nggak ada Yang udah. perlu dibangun apa fasilitasnya dulu? Apa atau- skillnya? Apa mimpinya dulu? Atau mimpinya dulu? Sejauh mana biasanya mimpi dulu nih yang dirumuskan, yang ditarget? Mimpi sih. Apakah mimpi itu akan mempengaruhi proses langkah-langkahnya? Oh, iya, atau iya. langkahnya dulu? Kayak kita nih, kita kan pengen mobil ya Ros. Iya. Tapi nggak bisa nyetir. Jangan-jangan itu juga jadi alasan Tuhan kenapa Nggak ngasih kalian nggak ngasih mobil. kan? Gimana? Apa kita kudu Betul. Mbak besok Mbak Novi ada acara. Nggak ada, gue nggak ada acara. Lapangan Mbak. Lapangan ayo ngajar mobil. Tapi bener. Aku banyak keberuntungan setelah punya paspor. Padahal gue nggak mau niat kemana-mana. Awal kali punya paspor waktu S2 kan. Aku pengen punya paspor deh. Padahal aku belum kemana-mana. Mau niat kemana tuh nggak ada. Punya paspor ya kan. Nah, tapi kan ada dulu mimpi tuh pengen keliling dunia tuh ada ya kan. Nah, sudah punya paspor. Tiba-tiba di kampusku itu harus mendelegasikan 2 orang untuk ikut konferensi ke Malaysia. Dipilihlah 2 orang, ternyata harus berangkat besok, tapi dia punya paspor. Aku yang punya paspor, padahal aku di kelas paling bego tuh. Iya. Dapat Ros ke Malaysia 2 hari 3 hari kan, di konferensi gratis semuanya. Tapi karena punya paspor. Temanku aja yang bisa nyetir itu, akhirnya ada kesempatan yang harusnya aku ikut, aku nggak bisa ikut karena aku nggak bisa nyetir. Betul. Berarti Ngajak temanku yang bisa nyetir, belajar mengemudi dulu kita. baru bisa dapat. Baru bisa dapat. Ya kan kalau belajarnya dari besok nih ya, setidaknya 3 hari bisa kan. Nih kita baru dapat ini kan baru bulan apa sih ya? November 2016 ya. 2026. 26. 2026 kan. Ya berarti belajarnya yuk ya dari sekarang. Ini kan dapat November cair kan. Iya ya, itu sama kayak gini sayang. Kalau aku lagi umroh, Novi doain ya semoga aku dapat. Oke saya doain, tapi apa nih yang kamu lakuin? Kamu DP dong. Iya nggak sih? Lu gimana mau umroh minta doa, tapi lu nggak DP. Iya. Sehingga kalau DP, nih uang masuk nih kan. Nih Nov, aku mau daftar, saya punya uang segini aja, nanti terserah kapan, yang penting kalau duitnya udah terkumpul aku berapa. Tapi kan udah DP saya, niat sama Berapa 30 ya, Pak? 33.500. 33. Kamu 500.000 ya tiap bulan Bapak Novi. Berapa bulan itu cuman? Sehari lah 500. Pak, penghasilanku nggak sampai segitu. Sehari 500. Sehari 500. Penghasilannya ya 1 bulan 1 juta. Gimana ceritanya? Apa kita nanam cabai dulu ya? ini yang akhirnya aku merumuskan, ternyata berpikir dan bernalar itu berbeda. Mau mikir dapat hasil banyak, oh berarti aku nanamnya segini, udah mikirin untung aja. Allahu Akbar. Capek. Tapi kalau dipikir-pikir kemarin ternyata penghasilanku itu besar ya. Karena kemarin waktu open mic itu ini kan sekelas kabupaten kan gitu, cuma diundang Pak Bupati. Aku dikasih 1 juta. Really? 7 menit. Jangan 500 loh. Pak Bupati ngasih 500, terus yang di sana kan 500, terus kan ada dikasih 500, cuman kan Pak Bupati ngasih dari uang pribadinya 500.000 tuh kan, yang pakai amplop, jadi kan 1 juta, 7 menit loh, 1 juta, 7 menit. berarti penghasilanku itu kan Per 7 menit? serat per menit berarti berapa? Per menit kalau 7
7 menit itu Kalau- dapat 10 juta. Kalau semenit, dapat semenit sejuta. 100.000 lah, Pak. Anggap 100.000. 100.000 tuh per menit penghasilanku. Nih kita duduk sekarang nih, udah berapa menit nih ya? Ini pasti ada dana masuk nih. Sejam itu berarti kan aku dapat Coba cek 6 notifikasi. juta. Cek notifikasi, cek. Jangan Ada uang masuk nggak tuh? Tagihan ini. Aku segede itu ya, berarti aku per 10 menit itu 1 juta per 10 Betul. menit. 1 juta. Betul. Dalam sehari potong tidur. Iya, aku Makan. itu akhirnya aku kenapa portofolio, profile itu penting. Tapi juga akhirnya menjatuhkan. Jadi aku pernah diundang gitu ya, diundang sama kampus-kampus untuk jadi narasumber. Udah tuh biasanya aku dapat tuh 1.500.000, 2 juta gitu kan. Pokoknya enggak sampai, pokoknya 1.500.000 paling gede. Satu ketika ada temanku dari Jakarta, waktu itu corona, ya kan. Dia tuh kerja di kementerian mana lah gitu saya. Aku lupa deh. Waktu itu tentang ibu tuh, kalau nggak Kartini tentang apa gitu. Nov, tapi itu pakai apa namanya? Masker. Bukan sayang, di apa namanya? Zoom. Dari Pakai Zoom, dan aku itu ngomong sama siapa namanya, Puan Maharani, tahu nggak sih? Pokoknya pada perempuan-perempuan. Nah itu kan karena aku punya relasi sama temanku kan, ngomong sehingga karena udah di posting ya, kalau aku udah kelasnya tuh udah kelas kementerian gitu loh, karena diundang sama kementerian. Pokoknya aku Puan Maharani terus apa lagi gitu loh. Jadi ngomong semua perempuan itu Zoom bukan ini. Dan aku tuh dapat ngomong itu 3 juta. Lah tersebar dong. Lah akhirnya aku nanya lagi kan, kok kampus-kampus nggak pernah undang aku ya? Iya Mbak, karena standarnya kamu udah di atas 3 juta. Oh ya. Atau enggak, kamu udah nyampe 3 juta dan kita tuh nggak punya budget sampai segitu. Lah jadinya akhirnya orang tuh mikir gitu, aduh mau ngundang Mbak Novi udah harganya udah harga segitu. Aku mikir itu kenapa nggak tiap hari gitu. Kayak pas bulan puasa kamu kan juga baca puisi itu ya. Lah iya. Iya. Kan? Cuma baca puisi berapa menit? 3 menit apa? Dapat berapa? Effort banget itu aku. 2,5 juta cuma baca satu puisi. 1,5 sayang. Iya, 1,5 juta. Puisinya 4 menit. Keren kan? Itu kayaknya perlu dijaga sih jaringan. Enggak, bukan perlu dijaga. Coba tiap hari. Sangat 1 bulan 10 kali lah. Ya. Tapi benar itu prinsip ya Dek. Kalau lu tuh setiap hari itu harus punya 3 hal, harus dapat 3 hal. Jaringan. Uang dulu, uang, jaringan, ilmu. Iya. Jadi lu kalau nggak dapat duit hari ini, ya, lu harus dapat jaringan. Makanya aku sekarang tuh jarang tuh, hampir tidak mau kalau baca puisi di acara-acara anak-anak teater itu. Biasanya kan aku maju gitu. Aku sekarang nggak mau kalau nggak dipanggil. Jadi kamu cowok panggilan gitu. Coba panggil. Aku cowok panggilan. Lagi panggilan. Atau minimal Baca kalau puisi aja, itu pakai video aja, nggak di depan orang. Iya. 1.500.000 apalagi live, Aku yang lucu gak apa isi? apalagi live. Ya Allah Mbak Novi, akhirnya aku bisa buka bersama. Aku bisa check out baju-baju anak-anak. Itu kayaknya hampir lebaran ya? Enggak sayang, itu Iya. awal. Oh awal ya? Enggak yang keluar. Oh iya, Tapi pencairannya. Pencairan. Pertengahan. Oh yang Iya. minggu ketiga. Aku pikir itu yang 1.500.000 kita berlima kan minta ke 5 orang kan nggak aku. Oh berlima berarti 300-an ya? Berlima 300-an toh? Ini loh, Pak namanya Fayan kan minta rekening masing-masing. Ya Allah per orang 1.500.000. Gila keren gitu tuh ya. Oh perlu dijaga itu ya. Perlu dijaga. Tanya gue kayak nih. Jackpot nih. Karena udah banyak tuh di keranjang kan bajunya anak-anak udah banyak di keranjang. Jackpot aja. Aduh. Nah itu pokoknya pokoknya hari ini kalau nggak dapat ilmu, nggak dapat duit, jaringan, dapat relasi. Biarlah kita revisi doa bareng-bareng sambil lalu revisi RAP ayo. Yuk kita mulai yuk, dan terima kasih sudah menonton. Dadah.